Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lakum busyra lijabati wal qabuli minal maula biwasitati rasuli ba'da min hidayati fastajabakum wa balaghtum minal fadlil jazil. Lakum busyra lijabati wal qabuli minal maula biwasitati rasuli ba'da min hidayati fastajabakum wa balaghtum minal fadlil jazil. Wasaltum kama
وبارك عليه وعلى آله. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وعلى أصحاب الأكرمين وأهل بيته الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatul hufaz Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirra wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid daraini amin. Hadis nomor 4708 diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salullaha, mintalah oleh kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kulla syai'in, setiap sesuatu, apa saja, hatta syis'ah, kendati pun tali sendal, hatta kendati pun tali sendal. Apalagi sendalnya. Ketika sendal putus, minta kepada Allah supaya diberikan kemudahan, supaya bisa diperbaiki. Setelah itu diantarkan ke tukang sol, tukang jahit sendal. Jadi di sini Rasulullah mengajarkan sholat hajat dalam segala hal, untuk memulai segala perkara, untuk melakukan segala perbuatan, walaupun perkara kecil, misalnya memindahkan mading. Sudah 15 hari perencanaannya enggak pindah. Salat hajat dulu. Usolli sunatal hajati linaqlil mading raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Mana mudah urusan tali sendal atau mindahin mading tu? Sendal. Maka Nabi sabdakan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap sesuatu, kendati pun itu tali sendal yang putus. Doa, sholat hajat, kemudian baru perbaiki. Kenapa? Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, illam yuyassirhu, jika Allah tidak memudahkan akannya tali sendal, lam yatayassar, maka dia tidak akan pernah mudah.
Jika Allah tidak memudahkan akannya tali sendal, maka tali sendal itu tidak akan mudah. Langsung berangkat ke tukang sol, tukang solnya tutup. Cari lagi tukang sol sebelahnya ada. Janji mau diambil besok, pas datang besok lupa. Janji diambil 2 hari lagi, pas datang nggak ketemu sendalnya. Ternyata sudah salah ambil sama orang lain, ketukar. Akhirnya dia nggak bisa pakai sendal itu dalam waktu cepat, karena sendalnya ketukar. Bahkan hanya ngambil barang di antrian pesawat, ngambil barang di antrian pesawat. Satu tas saya diambil oleh orang lain, digabungkan dengan tas jamaah umroh. Kenapa dia gabungkan? Karena warnanya sama. Itu kan masalah. Tapi jika Allah berikan kemudahan, Allah ingatkan kita, Allah ingatkan dia, sehingga nggak jadi kebawa pulang. Kalau sampai dia bawa pulang, sementara dalam tas tersebut tidak ada identitas siapa mau dikembalikan, terpaksa dihubungi kembali bandara. Kemudian bandara cari siapa yang kehilangan barang. Nanti barang itu dijemput lagi ke bandara. Waktu, uang, tenaga, barang tidak bisa dimanfaatkan secara cepat. Itu kalau Allah bikin sulit. Tapi jika Allah bikin mudah, asam di gunung, garam di laut, jumpa dalam kuali. Dalam asam pade, tambah kambing dari kandang. Asam di laut, kebalik. Garam di laut, asam di gunung. Untuk bayangkan jarak laut dengan gunung. Kemudian kambing dari kandang, jumpa dalam kuali satu tempat, namanya asam pade. Nah, itu kalau Allah buat mudah. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Salu, tanyalah oleh kalian ahlas syarafi, kepada orang-orang mulia, anil ilmi, tentang ilmu pengetahuan. Fa in kana, maka jika ada indahum, di sisi mereka ahlas syaraf, di sisi mereka ahli kemuliaan, ilmun, ilmu pengetahuan, faktubuh, maka tulis oleh kalian akannya. Karena memerlukan kepada isim dan khobar. Isimnya kitabun, isimnya ilmun, khobarnya indahum, didahulukan khobar dari isim. Kenapa Fatur? Faturnya mana? Masya Allah. Kenapa enggak? Kenapa didahulukan khabar dari isim? Karena iya, karena tak diakhir maka diakhirkan. Kenapa diletakkan di akhir? Kan harusnya isim itu letak di awal. Karena isimnya nakirah. Isimnya nakirah. Syarat isim kana harus ma'rifah. Nah, paham enggak Habib? Habib. Paham? Habib. Nabi satu lagi. Habib. Paham enggak?
Paham? Itu paham Habib. Untung Habib depan nggak paham, yang belakang paham. Selalu mintalah oleh kalian, tanyalah oleh kalian kepada ahlas syaraf, orang-orang mulia tentang ilmu. Fa in kana indahum ilmun, jika ada bersama mereka orang mulia ilmu, faktubuh, maka tulis oleh kalian akannya. Faktubuh itu fi'il amar, enggak boleh pakai nun. Faktubuhu, faktubunahu, enggak boleh. Faktubuhu, maka tulis oleh kalian akannya ilmu. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka ahlus syaraf, la yakdzibuna, mereka tidak akan mendustakan, mereka tidak akan membohongi, mereka tidak akan membohongi. Sekedar perbandingan pemahaman, ketika kita bertanya tentang alamat kepada orang yang tidak kita kenal dan dia tidak memiliki identitas apapun, maka bisa saja dia memberikan alamat palsu. Tapi ketika ditanya kepada polisi pakai baju dinas, kita minta juga namanya, kita tulis, lalu kita tanya alamat, enggak bakalan dia kasih yang salah, enggak bakalan dia berbohong. Kenapa? Ahlus syaraf. Karena bohong itu akan menurunkan kemuliaannya. Nah, begitu juga dalam ilmu agama. Kalau bertanya ilmu agama, tanya kepada ahlus syaraf, yang ketika mereka salah dalam memberi jawaban, bohong dalam memberikan jawaban, memiliki perasaan malu, memiliki beban mental, kemudian perasaan bertanggung jawab. Tapi ketika bertanya kepada seseorang yang tidak punya identitas keilmuan, dia asal jawab. Siapa yang bilang? Si fulan. Kenapa kamu jawab begitu? Itu saya tahu. Itu bukan ahlas syaraf. Kalaulah ilmu dapat pada ahlas syaraf, maka tulis. Karena mereka tidak akan pernah memberikan jawaban yang salah. Mereka tidak akan berbohong di dalam memberikan jawaban. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, sama memberi nama Harunu oleh Nabi Harun ibnaihi akan dua putranya. Jadi kita ampun apa barisnya? Sabaran Subairan atau Sibran Sabiran? Hah? Itu yang betul. Kitab saya tulisannya Sibran was Sabiran. Yang betul Sabaran was Subairan. Nabi Harun memberi nama dua putranya dengan nama Sabaran dan Subairan. Wa inni, dan sesungguhnya aku, samaitu, aku memberi nama ibnaya, dua putraku. Nabi mengatakan dua putraku, padahal dua cucunya dari keturunan wanita, Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, yang sebetulnya wanita akan memutus nasab, tapi khusus untuk Sayyidah Fatimah tidak. Aku memberi nama dua putraku dengan Hasan dan Husain. Satu Hasan, satu Husain. Kama sama bihi,
sebagaimana memberi nama dengannya oleh Nabi Harun akan dua putranya, sebagaimana memberi nama dengannya Hasan Husain oleh Nabi Harun akan dua putranya. Kama sama bihi, bihi kembali domir kepada Hasan Husain. Sementara dua putra Nabi Harun Sabaran Subairan. Maka kata ulama, makna dari Sabaran dan Subairan itu sama dengan Hasan Husain. Hasan Husain bahasa Arab, Sabaran Subairan itu bahasa Syriania. Suryania. Apa itu bahasa Arab? Suryani. Bahasa apa itu? Daerah mana? Nggak tahu daerah mana. Kita lihat di kamus apa itu Suryani. Masya Allah, nggak ada. Nggak ada terjemahannya. Bahasa Suryani. Jadi Sabaran Subairan bahasa Suryani, kalau diarabkan jadi Hasan Husain. Jadi pemberi namaan kepada dua cucu Nabi Sayyidina Hasan dan Husain itu berittiba kepada nama dua putra Nabi Harun alaihissalam. Sammi ibnaka Abdurrahman. Hadis sahih, berilah nama putramu. Sammi, berilah nama ibnaka putramu dengan Abdurrahman. Enggak ada sambungannya. Kalau mau disambung itu menunjukkan tempat, menunjukkan tahun, menunjukkan bulan, menunjukkan orang mana. Karena Padang kasih hatta. Nah, orang taunya Padang itu hatta. Dua bapak proklamator. Satu Insinyur Soekarno, kedua Muhammad Hatta. Karena dia Abdurrahman Padang, kasih Hatta. Karena dia lahir di bulan Jumadil, dia kasih Jumadin. Karena dia jual parfum, kasih nama parfum, Abdurrahman Parfum.
Yang pada intinya adalah Abdurrahman. Mau tambahan belakangnya Al-Farfumi, Al-Jogjawi, Al-Jawi, itu enggak ada masalah. Maka Abdurrahman itu nama yang diperintahkan oleh Nabi dalam hadis sahih. Nah, yang bernama Abdurrahman itu harus sahih. Namanya ada hadis sahih. Perangai harus sahih. Nah, akhlak harus sahih juga. Ibadah sahih juga. Badan sahih juga. Nah, semuanya harus sahih karena namanya dari hadis sahih. Riwayat Imam Bukhari. Hadis berikutnya juga hadis sahih. Riwayat yang sama dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sammuhu, beri nama oleh kalian akannya. Perintah Nabi kepada keluarga yang barusan kelahiran anak. Sammuhu, beri nama oleh kalian akannya bi ahabbil asma, dengan yang paling dicintai dari sekian nama kepada saya. Ahabbi, yang paling dicintai, al-asma'i, dari seluruh nama-nama, ilayya, kepada saya, yaitu Hamzah. Ternyata nama Hamzah itu juga hadisnya sahih. Harus punya akhlak yang sahih, hafalan yang sahih, semangat belajar juga sahih, semangat makan harus sahih, semua harus sahih. Karena namanya sudah dari hadis sahih. Sammu asqatakum, berilah nama oleh kalian. Sammu, berilah nama oleh kalian, asqatakum, orang-orang, anak-anak yang keguguran di antara kalian. Anak-anak yang keguguran di antara kalian. Kalaupun dia keguguran, siapa dikatakan keguguran? Bayi yang lahir di bawah kandungan 6 bulan, di atas atau minimalnya 4 bulan. 4 bulan sampai di bawah 6 bulan. Tapi jika lahirnya di bawah 4 bulan, ada kemungkinan kalau dia bersuara, maka dia nak disebut keguguran dalam makna yang kita maksudkan. Walaupun 1 bulan bisa keguguran, tapi bukan dinamakan anak keguguran. 2 bulan kandungan ada keguguran, tapi bukan anak keguguran. 2 bulan itu masih dalam bentuk darah. Masih dalam bentuk darah, itu nama darah keguguran. 3 bulan namanya daging keguguran. Yang anak keguguran itu 4 bulan kurang sedikit, ada kemungkinan sudah ditiupkan ruh, kemudian di bawah usia 6 bulan. Jika sudah 6 bulan, itu sudah disebut lahir. Kenapa? Karena minimal usia kandungan lahir itu adalah 6 bulan. Itu paling cepat proses hamil, 6 bulan 2 saat. Kalaupun anak itu keguguran, tetap dikasih nama. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, min afratikum, termasuk dari orang-orang yang menyambut kedatangan kalian.
min termasuk dari afratikum, orang-orang yang menyambut kedatangan kalian. Maka ketika ibu bapaknya pulang ke akhirat, berkumpul di mahsyar, siap-siap mau masuk surga, maka ada yang membimbing, ada yang mencari, ada yang menjemput, ada yang mengantarkan langsung ke surga, yaitu anak-anak yang meninggal di bawah usia balik dan termasuk anak-anak yang lahir dalam usia keguguran. Maka perlu dikasih nama. Kalau tidak dikasih nama, mereka akan kecewa. Kita lihat nanti dari hadis yang di bawah. Kalau mereka kecewa, bisa saja mereka tidak berikan bantuan. Mereka telah sia-siakan aku, wahai Allah. Maka dalam hadis yang kita baca dalam Sunan Ibnu Majah kemarin, anak yang lahir dalam usia keguguran ketika selesai hari mahsyar akan dimasukkan manusia ke surga dan ke neraka. Maka ketika kedua orang tuanya masuk ke dalam neraka, dia akan datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menghujat Allah, dia akan menuntut Allah supaya kedua orang tuanya dimasukkan ke dalam surga. Maka Allah katakan, pergilah kalian, masukkanlah kedua orang tuamu ke dalam surga. Fayajurru huma bisarrihi. Maka dia akan menarik kedua orang tuanya ke dalam surga dengan tali pusarnya. Qala qailum minhum, berkata salah seorang dari mereka, fa kaifa bi akhihi, bagaimana dengan saudaranya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi hanya bersabda kedua orang tuanya, saudaranya enggak dapat tiket itu. Sammu as-siqtah, beri nama oleh kalian akan anak keguguran. Beri nama oleh kalian akan anak keguguran. Yusakkilillahu bihi mizanakum. Niscaya, kalau diberi nama, niscaya Allah akan memberatkan dengannya anak keguguran akan timbangan amal kalian. Mizanakum, timbangan amal kalian. Yusakkili, memberatkan. Memberatkan. Allahu, oleh Allah. Bihi, dengan sebabnya anak keguguran, mizanakum, akan timbangan amal kalian. Fa innahu, maka sesungguhnya anak keguguran, ya'ti, dia akan datang. Dia akan datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Yaqul, dia berkata, ai Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, adha'uni, mereka telah menyia-nyiakan aku. Mereka telah menyia-nyiakan aku. Falam yusammuni, maka mereka tidak memberi nama akan aku. Maka mereka tidak memberi nama akan aku. Bisa saja syafaat dari anak itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
Tetapi anak itu tidak menjadi timbangan amal bagi orang tuanya kalau tidak diberi nama. Karena di sini ada syarat, ada amar, ada jawab. Antum yang mungkin saudaranya keguguran atau adiknya, itu suatu tiket sempurna untuk orang tua masuk surga. Tiket sempurna, lebih sempurna daripada anak yang hafal Quran. Karena tiket anak hafal Quran itu panjang perjalanannya. Mereka menghalalkan apa yang dihalalkan Quran, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran, sampai dia meninggal dunia. Tapi kalau anak keguguran itu adalah tiket yang langsung distempel, langsung jadi. Pas keguguran, pas dapat tiket. Dan tiket itu tidak akan digagalkan. Nah, sammu bismi, berilah nama oleh kalian dengan namaku. Sammu bismi, berilah nama oleh kalian dengan namaku. Beri nama anakmu, beri nama saudaramu dengan nama aku, Muhammad atau Ahmad. Muhammad nama Rasulullah di bumi, Ahmad nama Rasulullah di langit. Wala tukannu, janganlah kalian memberi kunyah, janganlah kalian memberi kunyah bikunyati, bikunyati dengan kunyahku. Hadis berbicara tentang nahu. Siapa membaca nahu sini? Iqbal, apa itu kunyah? Antum sudah baca Mutamimah? Sudah. Bab apa? Bab semalam sudah? Apa kunyah? Nah, setiap yang diawali dengan kata abi, ummi, abu, ummu, itu namanya kunyah. Abu Bakar, Abu Hurairah, kunyah. Abu Bakar, Abu Hurairah, Abu Jandal, Abu Janda, Ummu Kulsum, Ummu Habibah, Ummu Salamah. Itu namanya kunyah. Baik ada nama anaknya di situ atau enggak ada nama anaknya. Baik yang punya anak atau yang tidak punya anak. Maka Nabi memberikan kunyah kepada Sayyidah Aisyah dengan Ummu Abdillah. Dia Sayyidah Aisyah enggak punya anak, tapi ada Ummu Abdillah. Kemudian bisa saja dinisbahkan kepada yang bukan anak, bukan nama anak. Hurairah, Abu Nu'as. Di mana-mana mengantuk aja, di kolam renang pun mengantuk. Maka dia sebut kunyah Abu Nu'as. Kalau di mana-mana makan aja Abu Akal.
Kalau dikasih pengertian nggak ngerti-ngerti, nggak paham-paham, namanya Abu Jahal. Itu disebut dengan kunyah, itu bukan nama. Maka boleh kalian memberi nama dengan nama aku, tapi jangan pakai kunyah aku. Kalaulah pakai nama aku juga pakai kunyah aku, Muhammad Abu Qasim, siapa itu? Muhammad Abu Qasim siapa? Pasti Rasulullah. Kalau kalian bilang juga Muhammad Abu Qasim, akan menyamarkan nama Nabi. Kesannya apa coba? Kesannya apa? Qala Muhammad Abu Qasim. Orang kira itu hadis, ternyata preman. Gak bisa. Kalau nama-nama saja. Dan asbab hadis ini Nabi diriwayatkan adalah ketika di Madinah ada satu orang bernama Muhammad dan kunyah Abu Qasim. Dipanggil oleh kalian, wahai Muhammad Abu Qasim. Nabi menoleh, bukan engkau wahai Rasulullah, ini kawan saya. Ketika Nabi menoleh dikatakan, bukan engkau wahai Rasulullah, ini teman saya. Maka pada saat itu Nabi sabdakan, berilah nama dengan nama aku, tapi jangan pakai kunyah aku. Kalau pakai nama aku dan kunyah aku, seolah-olah itu benaran aku. Sebagian ulama mengatakan hal ini dilarang ketika Rasulullah hidup, karena asbabnya adalah Rasulullah ada orang yang dipanggil sehingga Nabi menoleh. Tapi sebagian ulama berpendapat tidak, tetap ketika Nabi meninggal juga nggak boleh. Kenapa? Akan ada pembicaraan yang dikutip lalu ditulis dari orang tersebut dalam bentuk bahasa Arab atau dalam bentuk bahasa Indonesia, nanti dibaca oleh generasi 20 tahun, 50 tahun setelahnya, dia kira itu hadis Nabi. Qala, berkata Muhammad Abu Qasim, jika masak nasi pakai rice cooker, airnya sejengkal. Dibaca oleh generasi setelahnya, ini hadis Nabi ya, tahu pula Nabi rice cooker. Karena ada nama dan kunyah digabung dalam satu. Itu hukumnya tidak boleh, baik ketika Nabi hidup, baik ataupun setelah Nabi meninggal dunia. Itu akan menyamarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menyebabkan pemalsuan hadis secara tidak disengaja kalau terbaca oleh generasi setelahnya. Naam, sammu bismi wala tukannu bikunyati. Sammu bismi, berilah nama oleh kalian dengan nama aku. Hadisnya sama di atas. Wala tukannu bikunyati, janganlah kalian berkunyah dengan kunyah aku. Fa inni, maka sesungguhnya aku, innama bu'istu qasiman, hanya saja aku diutus sebagai pembagi. Innama bu'istu qasiman, hanya saja aku diutus sebagai tukang bagi. Aqsimu bainakum, yang akan membagi di antara kalian, yang akan membagi di antara kalian. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana qasim wallahu yu'ti, aku yang membagi, Allah yang memberi. Maka hidayah ada milik Allah Subhanahu wa taala, tapi sampainya lewat tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Nabi memberi hidayah, kalaulah Nabi memberi hidayah, maka Nabi akan memberikan hidayah kepada pamannya. Tapi karena Nabi bukan memberi, Nabi hanya tukang bagi.
maka Nabi bagi menurut nama-nama yang telah Allah tetapkan. Ini nama-namanya. Abu Bakar, tolong dibagikan. Abu Bakar Qasim bagi. Big boss tadi yang ngasih sesuai dan namanya. Penerima pertama zakat harta big boss Julius. Ada? Nggak ada, simpan dulu. Nggak boleh dikasih sama Johan. Johan terima aja dah. Julius nggak ada, nggak boleh. Tukang bagi nggak boleh ngasih sama nama yang tidak ada dalam data. Maka kata Nabi, saya diutus ke dunia ini cuma membagi hidayah kepada kalian. Yang hakikat pemberi hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tidak bisa memberikan kepada orang yang tidak diinginkan oleh Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi hidayah orang yang kamu inginkan, orang yang kamu cintai. Nanti kalau ada keponakan antum lahir, jangan tanya nama lagi. Tuh, dua nama dari Nabi, Abdurrahman sama Hamzah. Di bawah nama secara umum, Sammu bi asma'il anbiya. Berilah nama oleh kalian dengan nama-nama para nabi. Berilah nama oleh kalian dengan nama-nama para nabi. Wala tusammu, dan jangan kalian memberi nama. La artinya jangan, dan jangan kalian memberi nama dengan nama-nama malaikat. Jibril itu menurut hadis ini enggak tepat. Israel, siapa nama? Muhammad Israel atau Israel Mahmud, kurang tepat. Kata Nabi, jangan beri nama dan nama malaikat, tapi dengan nama Nabi. Maka kalau ada pilihan nama, berilah dengan nama Nabi. Muhammad, Ismail, Ibrahim, Nuh. Ada Muhammad Nuh? Ada. Sulaiman. Atau Salman. Sulaiman itu adiknya, Salman itu abangnya. Itu bahasa tasghir. Maka supaya enggak repot kasih nama, bahasa tasghir saja. Habib, adiknya Hubaib. Hasan, Hussein. Ja'far, Ju'fair. Farhan, Furaihan. Itu nama adik antum, Furaihan. Salman, Sulaiman. Jundi, Junaidi. Jadi Junaidi itu bahasa Arab, jangan antum kira bahasa Indonesia. Junaidi itu bahasa Arab, dari Jundun. Jundun tentara, Junaidi tentara kecil. Maka dalam bahasa Arab
kecil besar itu pakai kaidah. Pakai kaidah. Tapi ketika dia belajar bahasa Arab tidak pakai kaidah, pakai bahasa percakapan, maka disebut akhi kabir. Nah, di pondok pesantren biasa begitu. Bahasa Arabnya begitu. Abang kelasnya bilang akhi kabir. Adik kelasnya bilang akhi saghir. Akhi kabir, akhi saghir itu bahasa Arab Indonesia. Bukan bahasa Arab benaran. Kalau bahasa Arab benaran, akhi itu untuk saudara yang tua dari kita. Kalau kecil dari kita, ukhayya. Ukhayya. Nah, abi itu orang tua kita. Adik bapak, ubay. Ubay. Pergi ke India, hilang u-nya, tinggal bay. Naam. Samu bi asma'il anbiya, berilah nama dengan nama para anbiya, jangan beri nama dengan nama malaikat. Summiya Rajaban, disebut ia bulan Rajab. Summiya, disebut ia bulan Rajab dengan Rajab. Kenapa Rajab itu disebut dengan Rajab? Li'annahu, karena sesungguhnya bulan Rajab yatarajjabu fihi khairun katsir, terkumpul banyak padanya bulan Rajab oleh kebaikan yang banyak. Terkumpul banyak pada bulan Rajab khairun katsir, kebaikan yang banyak. Kenapa terkumpul banyak kebaikan di bulan Rajab? Karena bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Ramadan adalah titik yang ingin dicapai. Sya'ban adalah bulan latihan untuk puasa. Rajab adalah permulaannya. Maka dari bulan Rajab itu sudah terkumpul kebaikan-kebaikan yang banyak, karena akan menyambut dua bulan yang besar, Sya'ban dan Ramadan. Sementara Ramadan disiapkan untuk bulan Zulhijjah. Sementara Ramadan disiapkan untuk menyambut bulan Zulhijjah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ramadan diwajibkan puasa untuk mencapai titel takwa. Takwa, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya terima korban orang yang bertakwa. Jadi bulan Zulhijjah adalah bulan puncak. Sudah akhir tahun. Itu titik perjuangan, yaitu pengorbanan. Titiknya pengorbanan. Supaya pengorbanan ini diterima, dibuat bulan Ramadan supaya dia bertakwa. Supaya Ramadan yang menghasilkan takwa, dipersiapkan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Bulan Rajab terkumpul semua kebaikan untuk menyambut bulan Sya'ban dan Ramadan. Ramadan supaya mendapatkan titel takwa, supaya pengorbanan dia di akhir tahun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti akhir dari sebuah perjuangan itu adalah pengorbanan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puncak dari Islam itu adalah jihad. Nah, puncak dari Islam itu adalah jihad. Nah, jadi bulan Zulhijjah ini korban. Alhamdulillah, korban sudah
2 tahun, masuk tahun kedua dari pelajar Darul Hijrah mulai berkorban. Tahun kemarin dan tahun sekarang masih normal, tapi sudah ada peningkatan. Di mana letak peningkatannya? Ikut santri baru. Tahun depan akan ada lagi peningkatan. Setiap 10 orang 1 ekor. Tahun depannya lagi ada peningkatan. Setiap 5 orang 1 ekor. Sampai pada titik peningkatan, setiap 1 orang 100 ekor. Puncak pengorbanan Rasulullah di haji wada 100 ekor onta. Ketika Nabi berkorban, hadza li wa amman lam yudahi an ummati. Ini untuk saya dan untuk orang yang tidak berkorban dari umatku. 1 ekor kibas untuk Nabi dan umat. Tapi puncak pengorbanan Nabi pada Hajjatul Wada 100 ekor onta. Karena kita hidup bukan di wilayah onta, maka 100 ekor kambing. Jaka korban 100 ekor kambing. Ihsan 100 ekor kali 1000. 1000 kali 100, 1 juta ekor korbannya. Maka 1 orang boleh disembelih kambingnya masing-masing, dikuliti masing-masing, masak masing-masing, makan sendiri. Nah, ini pengambilan bulan Rajab. Ini bagi calon dai, ustaz-ustaz muda, materi bulan Rajab. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, su'ul khuluq su'mun, jelek akhlak itu adalah sial. Jelek akhlak itu adalah kesialan. Hidupnya sial, enggak memberikan keuntungan karena akhlak yang jelek. Pas mau deal bisnisnya digagalkan karena orang tahu dia penipu, padahal dia sudah tidak niat menipu waktu itu, tapi digagalkan oleh kawan bisnis karena orang tahu dia penipu. Ada orang mau kasih modal, orang tarik modal kembali karena orang tahu dia pengkhianat. Tapi kalau memiliki akhlak yang baik, maka hidupnya akan berkah. Kalau dia jujur, orang percaya, tangan jangan di kepala. Tapi ketika dia punya akhlak jelek, itu akan membuat sial. Sudah ditetapkan hari H. Hari H apa? Menikah. Tapi digagalkan oleh calonnya karena ketahuan akhlaknya jelek. Sial. Maka akhlak jelek berakibat kepada kesialan. Nah, maka modal utama, kalaupun antum tanya kepada orang dunia pun, antum tanya pada orang yang tidak tahu agama sekalipun, maka orang jahat sekalipun dia senang sama orang yang akhlaknya baik. Tanya sama pengkhianat, bapak suka orang pengkhianat atau orang jujur? Pasti dia jawab jujur, walaupun dia tukang khianat. Tanya kepada pembohong dan pendusta, senang dengan orang pendusta atau orang jujur? Dia akan bilang orang jujur.
Kalau sekiranya orang jelek saja senang dengan akhlak yang baik, bagaimana kira-kira orang baik? Maka akhlak yang baik adalah modal utama. Akhlak yang jelek pangkal dari segala kesialan. Su'ul khuluq su'mun. Akhlak yang jelek atau jeleknya akhlak itu adalah sial. Wasyirarukum, dan yang paling jahat, yang paling jahat di antara kalian adalah aswa'ukum khuluqa. Yang paling jelek di antara kalian akhlaknya. Wasyirarukum, yang paling jelek di antara kalian, yang paling jahat di antara kalian adalah aswa'ukum khuluqa. Yang paling jelek di antara kalian akhlaknya. Ilmu tidak akan dihargai kalau keluar daripada akhlak yang jelek. Uang tidak akan bernilai kalau dari orang yang memiliki akhlak yang jelek. Orang bisa menahan diri untuk tidak terima pemberiannya ketika orang itu akhlaknya jelek. Orang bisa menolak bantuan yang dia tawarkan kalau yang menawarkan bantuan itu akhlaknya jelek. Apalagi kalau dia memberi ilmu pengetahuan, orang lebih baik tidak tahu daripada mendengarkan dari orang yang akhlaknya jelek. Gak ada nilai harta. Dewa, nggak ada nilai harta ketika akhlak seseorang itu jelek. Nggak ada nilai pangkat. Oh, orang taat sama dia selagi bertugas, selagi punya kekuasaan karena unsur keterpaksaan. Copot dia dari pekerjaannya, dari jabatannya, orang tidak hargai lagi. Karena kemarin penghargaan itu hanya keterpaksaan dikarenakan akhlaknya jelek. Su'ul khuluq su'mun. Jelek akhlak adalah kesialan. Wa ta'atun nisa nadama. Taat kepada wanita adalah penyesalan. Ta'atun nisa, taat kepada wanita adalah penyesalan. Maka wanita Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tulang rusuk. Maknanya berada di samping, maknanya menyokong, maknanya membantu, bukan dari tulang kepala mengatur. Maka dalam hadis Nabi SAW bersabda, tidak akan pernah maju, tidak akan beruntung sebuah negeri yang dipimpin oleh wanita. Sebagian ulama mengulas hal ini, kalau itu di masih wilayah kecil yang di atasnya masih ada laki-laki yang mengendalikan, nggak ada masalah. Misalnya RT, RW. Tapi ada ulama yang mengambil secara konkret dari dalil tersebut, apapun jabatan terkecil nggak boleh wanita. Kalau taat dengan kebijakannya, itu akan menimbulkan sebuah penyesalan. Lalu bagaimana dengan Ratu Balkis? Ulama mengatakan di situ, itu Allah ingin tunjukkan keberkahan musyawarah.
bukan perintahnya. Tapi karena dia musyawarah, saya dapat surat dari Sulaiman. Bagaimana pendapat kalian? Nah, hasil musyawarah dan maklulnya, sabab dan musababnya, jami' dan wajah syabahnya, akhirnya mengambil satu kesimpulan hukum yang sama. Itu disebut dengan malakah fikhiyah. Ada juga yang baca kitab gundul, cepat, lancar, itu malakah nahwiyah wasarafiyah. Ada yang sebentar saja lihat tukang las, pandai pula ngelas dia, udah dilas juga sendiri, itu malakatul lasiyah. Itu disebut dengan malakah. Dia nggak cukup, nggak perlu dia belajar banyak, nggak perlu dia habiskan waktu, lihat, ditiru. Dia lihat, dia coba, berhasil. Itu disebut dengan malakah, husnul malakah. Itu adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ambil jurusan mesin di STM, jurusan mesin, kemudian kuliah bagian mesin lagi, S1 mesin, S2 mesin, motornya rusak, antar ke bengkel. Orang bengkel tuh nggak tamat SD, dia S2 mesin. Itu dia nggak punya malakah. Antara baut sama mor nggak tahu dia bedanya. Baut mana baut? Itu mor, kan baut. Itu berarti dia tidak punya bakat. Nah, malakah bisa dikatakan bakat atau kemampuan menyerap secara cepat. Dan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak Allah berikan kepada semua manusia. Nah, yang punya anugerah tersebut dikembangkan. Pertukangan, tolong bikinkan meja untuk imam. Kipas rusak, panggil Menteri Perkipasan. Listrik konslet. Bahkan bola lampu yang sudah mati itu sebetulnya simpel aja sekarang untuk dihidupkan kembali. Nantilah kursus, jadi nggak perlu lagi beli bola lampu. Cek, ganti, hidup, gampang saja. Bagi bola lampu zaman dulu tuh, pijat, yang putus talinya di dalam, dan goyang-goyang nyambung, hidup. Nah, sama dengan itu juga. Ganti satu titik yang mati, dia akan hidup. Itu disebut husnul malakah. Nah, dalam apa saja itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam bidang agama. Sebentar belajar usul fikih, mendalam usul fikihnya. Sebentar belajar nahu, udah mantap baca kitabnya. Masuk 3 bulan langsung kubro. Itu disebut dengan husnul malakah. Masuk ke restoran, dia coba masakan, dia buat persis rasanya. Itu husnul malakah. Sehingga orang bingung. Orang nggak mau jual masakan sama dia, karena kalau dia makan dia tiru lagi, persis, sampai terbongkar rahasia bumbu-bumbu istimewa orang lain. Su'ul khuluq yufsidul amal. Akhlak yang jelek akan merusak amal. Akhlak yang jelek akan merusak amal. Kama yufsidul khallul asala, sebagaimana merusak oleh cuka akan madu. Sebagaimana merusak oleh cuka akan madu.
Nabi di sini berbicara dua sisi. Satu sisi ukhrawi, yang satu sisi duniawi. Nabi tidak menisbahkan sesuatu, tidak membicarakan sesuatu dalam hadisnya, melainkan perkara itu sebuah kebenaran, walaupun hanya sekedar tamsil. Dalam tamsil itu ada hikmah dan ada kebenaran. Kalau kita tidak, dalam tamsil kita itu tidak ada nilainya. Seperti si pungguk merindukan bulan. Sepungguk itu burung hantu. Di sana adalah ingin ditamsilkan sesuatu yang diinginkan nggak bakalan tercapai. Tapi pernahkah sepungguk memang rindu bulan? Pernah ditanya nggak sama burung hantu? Nggak ada. Burung hantu pun nggak tahu dengan bulan. Jadi sepungguk merindukan bulan itu yang ada hanya maknanya saja. Soal burung hantu rindu bulan itu nggak ada realitanya. Kalau Rasulullah di sini, akhlak yang jelek merusak amal seperti cuka merusak madu. Ukhrawi, kalau mau amal itu baik dan tidak rusak, perbaiki akhlak. Hal ini dijelaskan oleh hadis Nabi yang berbunyi, Manil muflis. Tahukah kalian siapa yang bangkrut? Sahabat mengatakan, Man laisa al muflisu indana man laisa lahu dirhamun wala dinarun wala mata'. Yang bangkrut menurut kami orang tidak punya dirham, tidak punya dinar, tidak punya harta benda. Tapi Nabi bersabda, bukan. Yang bangkrut adalah man jaa yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat, bisolati wa siyami wa sadaqati, dengan puasa, dengan solat, dengan sodakohnya, seolah-olah itu semua sudah menjadi gunung. Tapi kan ini satama hadza, dia pernah mencaci orang ini, akhlak. Wadarba hadza, dia pukul orang ini, akhlak. Dia bunuh orang ini, berarti dia akhlak. Akhirnya dia akan bayar dengan amal. Amalnya habis, akan dia ganti dengan menerima dosa orang tersebut, kemudian diperintahkan dibuang ke dalam neraka. Apa sebab amalnya rusak? Akhlak ukhrawi. Di segi duniawinya, kalau minum madu jangan dicampur dengan cuka. Kalau dicampur dengan cuka, tidak ada lagi khasiat madunya. Berarti satu sisi bicara ukhrawi, satu sisi bicara duniawi, dan penisbahan itu adalah benar adanya. Maka dari ujung hadis diistimbat, dipahami, madu jangan dicampur dengan yang asam. Nah, kalau madu campur gula terserahlah. Kok nggak manis madunya? Kasih gula, kasih susu, kasih kurma, kasih roti, tapi jangan dikasih asam. Saya mau buat madu asam, nggak ada gunanya. Hilang khasiat madu karena asam yang ditambah. Kira-kira inti Nabi bicara di mana? Tujuan Nabi bicara di mana? Di bagian awal motivasinya. Tapi setiap yang keluar dari mulut Nabi tidak ada bahasa sia-sia. Maka di sanalah orang mengumpulkan ilmu kedokteran, ilmu apoteker, ketabiban, ilmu kimia, ilmu ekonomi, sistem perang dan sebagainya. Semuanya ada di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Su'ul mujalasah, sejelek-jelek majlis, sejelek-jelek duduk bersama adalah suhun, orang yang kikir,
orang yang kikir. Kita datang ke dalam majelisnya, kita duduk bersamanya, kita datang ke rumahnya, kita duduk bersamanya, dah 1 jam ngobrol, ke gelas, maaf, aqua gelas, tok, setengah jam lagi tambah roti sepotong, setengah jam lagi ubi goreng, dan tiba jadwal makan zuhur, roti lagi. Itu mana suh? Itu mujalasah nggak bagus. Yang enak itu mujalasah daripada orang-orang dermawan. Seperti yang dibaca kisahnya. Ingin mempermalukan Sayyidina Abdullah bin Abbas, tapi justru itu menjadi amal istiqomah yang beliau jaga. Niatnya ingin mempermalukan. Kita bikin kalang kabut dia, sebarkan undangan. Habib Sufi akan traktir semuanya selepas ini, sarapan pagi. Kita buktikan ini nirman atau tidak. Yang menyebarkan undangan yang enggak lari, justru Habibnya yang lari. Beda sama Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang menyebarkan undangnya kabur, yang difitnah itu justru menyiapkan hidangan. Tapi sangat kita akui keahlian sahabat dalam memasak. Mulai orang datang, dihidangkan buah, habis buah masakan selesai. Itu aktivitas masak yang begitu cepat. Kalau kita nggak tunggu dulu ya, sabar Pak ya, nasi belum matang, tali gasnya nggak jumpa, lama urusannya. Kalau datang tamu mendadak tuh nggak bisa. Yang sudah dipersiapkan pun kalang kabut. Sudah disiapkan, sudah ditunjuk petugasnya si fulan, amirnya Ismail, nanti siapkan ini dan ini dan ini. Pas udah datang tamunya, nasi aja nggak cukup. Nah, hanya lauk tok, nggak ada apa-apanya. Sayur nggak ada, ini nggak ada, apa nggak ada. Nasi panas, bebek dingin, tok. Itu pun hidangan lambat. Lihat sahabat tadi, datang ke rumah Sayyidina Abdullah bin Abbas karena dikagetin dengan tamu, nggak diundang tapi dikatakan diundang. Beliau kirim tukang buah, beli buah sekeranjang, makan. Selesai makan buah, hidangan masak. Mana super cepatnya itu? Itu yang koki. Nah, bukan kaki. Yang kedua fuhus. Fuhus itu kata-kata kotor. Duduk di majelis orang yang berkata-kata kotor. Maka lama-lama ikut-ikutan bicara kotor. Yang ketiga su'u khuluq, akhlak yang jelek. Akhlak yang jelek. Nah, 3 majelis itu jangan dihadiri. Itu adalah majelis yang jelek, kikir, kata-kata kotor, dan akhlak yang jelek. Cukup insyaAllah.